Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali dengan saya di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Bagaimana buku ini memberikan kita suatu pola hidup yang sehat, mengajarkan kita untuk menjadi lebih sehat ke depannya. Di sini dia memberikan perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup kita dan menambah semangat tahun-tahun kita. Dan juga dia memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga dari buku ini kita diberikan motivasi, inspirasi, dan dorongan, dan memberikan kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptaannya. Jadi bagaimana dari buku ini kita diajarkan untuk selalu menjaga akan kesehatan kita, karena tubuh kita adalah bait Tuhan, maka kita harus menggunakan itu dengan sebaik-baik mungkin. Dan biarlah tubuh kita ini kita pergunakan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan saja. Dan juga dari buku ini kita diberikan inspirasi, dorongan, motivasi bagaimana dalam setiap proses kehidupan yang kita lewati. Walaupun banyak tantangan-rintangan yang akan kita hadapi ke depannya, tapi bagaimana Tuhan memberikan suatu janji kepada kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita untuk membantu kita melewati badai yang akan datang ke depannya. Jadi biarlah dalam setiap proses kehidupan yang kita jalani, biarlah kita mau tetap bersuka cita. Karena dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Baik, pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-98 dengan judul Memulihkan Kehidupan yang Penuh Kelimpahan. Untuk itu saya mengundang setiap para anggota keluarga untuk kita sama-sama dapat meluangkan beberapa menit kita ke depan untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25 dengan bunyi, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu." Termasuk dalam inti pembacaannya. Melvin benar-benar ingin pergi ke Rio de Janeiro. Presiden perusahaannya dan sejumlah delegasi pergi ke sana untuk bertemu dengan para pemimpin dari negara-negara lain. Sebagai kepala keamanan, tugasnya adalah mengatur keselamatan dan perlindungan untuk mereka dan mengawasi operasi begitu mereka tiba. Itu adalah tugas menarik dan juga kesempatan seumur hidup untuk melihat salah satu kota yang paling indah di dunia. Namun, Melvin mempunyai masalah kesehatan yang serius. Dia kelebihan berat badan, tekanan darahnya terlalu tinggi, dan bahkan suntikan insulin setiap hari tidak dapat mengendalikan diabetesnya. Dia sudah mengalami masalah ini selama 17 tahun. Namun, meskipun telah mengikuti semua perintah dokter, dia semakin bertambah parah. Ketika waktu perjalanan semakin dekat, dia merasa sangat sakit dan kecewa karena dia tahu kecil kemungkinan dia bisa pergi. Bosnya mendesaknya untuk menghadiri program di Weimar Institute, sebuah pusat kesehatan di California yang menghususkan diri pada masalah seperti yang dia alami. Program ini sangat berpotensi pada Alkitab, katanya secercah harapan datang. Melvin yang baru berusia 49 tahun berjuang untuk hidupnya. Baik, pada hari ini kita diberikan inspirasi lagi oleh seorang yang bernama Melvin. Bagaimana Melvin ini dia berumur 49 tahun dan dia adalah seorang laki-laki yang bekerja di suatu perusahaan, dan pada saat itu perusahaannya ini sedang mengadakan acara di suatu kota yang dikatakan adalah satu kota yang paling indah di dunia, yaitu ke Rio de Janeiro. Dan Melvin ini bertugas sebagai petugas keamanan, di mana dia menjaga keamanan di tempat kerjanya. Dan di sini dikatakan Melvin ini ingin pergi ke Rio de Janeiro karena itu adalah tugasnya untuk menjaga akan keamanan. Dia harus mengikuti kemana bosnya pergi. Tetapi di sini dikatakan dia mempunyai masalah kesehatan yang sangat serius, yaitu dia mempunyai tekanan darah yang terlalu tinggi. Bahkan dia mempunyai berat badan yang berlebihan, dan dikatakan bahwa suntikan insulin setiap hari tidak dapat mengendalikan diabetesnya Melvin. Jadi bagaimana cerita daripada Melvin ini menginspirasikan kita kembali. Biarlah kita mau menjaga akan tubuh kita, menjaga akan kondisi kesehatan kita. Karena itu sangat-sangatlah penting. Dan dikatakan di sini bahwa Melvin ini sudah mengalami masalah kesehatannya selama 17 tahun. Dan dikatakan walaupun Melvin ini sudah mengikuti anjuran atau perintah daripada dokter, tetapi itu tidak membantunya. Malah dikatakan itu
semakin membuatnya bertambah parah. Dan dikatakan bahwa ketika waktu keberangkatannya Melvin sudah mulai dekat, dia merasa sangat kecewa dan rasa sangat sakit karena dia mempunyai pikiran tak angan-angan bahwa dia bisa pergi ke kota yang dia impikan. Selain dia bertugas juga di tempat yang dinamakan Rio de Janeiro ini, dia mempunyai kesempatan seumur hidup untuk melihat dunia yang sangat indah yang dikatakan. Dan dikatakan bahwa akhirnya bosnya Melvin ini ketika tahu bahwa Melvin mempunyai gangguan kesehatan, dia menganjurkan kepada Melvin bahwa Melvin harus mengikuti program yang diadakan di Weimar Institute, sebuah pusat kesehatan di California. Dan itu menghususkan diri pada masalah seperti yang Melvin alami. Jadi bosnya ini mendesak Melvin supaya bagaimana dia mengikuti suatu program kesehatan yang ada di California. Dan akhirnya Melvin pun pergi ke California untuk mengikuti akan program kesehatan ini. Dan kita lanjut, di Weimar dia mengonsumsi makanan alami, makanan nabati utuh yang tidak diproses atau diolah secara kimia. Dia mengetahui bahwa makanan berserat tinggi menstabilkan tingkat gula darah. Asupan lemak yang sangat rendah membantu mengaktifkan insulin alami tubuh dan menormalkan berat badan yang merupakan faktor penting dalam membalikan penyakit ini. Jadi ketika di Weimar atau di California, dia mengonsumsi makanan alami, makanan nabati utuh yang tidak diproses secara kimia. Dan dia mengetahui bahwa makanan berserat tinggi menstabilkan akan gula darahnya yang selama ini tidak bisa dikontrol. Walaupun disuntik memakai insulin, tetapi bagaimana dikatakan itu tidak bisa mengontrol akan gula darahnya. Dan ketika dia mengikuti program kesehatan dan dia memakan makanan nabati utuh yang tidak diproses secara kimia, disitulah dia mulai merasakan ada perubahan yang terjadi dalam dirinya. Dia mulai merasakan bahwa tingkat gula darahnya mulai stabil dan juga berat badannya yang merupakan faktor penting dalam penyakit ini sudah mulai stabil. Dan juga kita lanjut dikatakan bahwa olahraga katanya membantu tubuh menggunakan kelebihan gula darahnya. Tak berselang lama dia berjalan hingga 15 mil sehari. Ini membantunya menurunkan tekanan darahnya, menurunkan berat badan, mengurangi kebutuhan insulin, menghalau depresi, dan menjaga keseimbangan tubuh. Jadi ketika dia sudah berada di Weimar atau di California, dia mengikuti setiap anjuran-anjuran program yang dia jalani. Disitulah dia sudah mulai merasakan akan perubahan yang terjadi dalam dirinya. Dikatakan dia sudah mulai berjalan hingga 15 mil sehari. Itu membantunya untuk menurunkan tekanan darahnya, menurunkan berat badan, dan mengurangi suntikan insulin yang disuntikan ke dalam tubuhnya untuk mengontrol akan gula darahnya. Jadi pelajaran yang sangat penting, boleh kita peraplikasikan itu. Boleh kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Bagaimana Melvin ini dia memberikan inspirasi kepada kita. Walaupun kita mengalami berat badan atau mengalami sakit, janganlah kita memakai itu sebagai alasan untuk kita tidak bergerak. Tetapi bagaimana dari cerita Melvin, biarlah kita diajarkan, biarlah kita diberikan motivasi untuk kita bergerak, untuk kita menjaga tubuh kita, untuk kita berolahraga, supaya tubuh kita sehat, supaya ketika kita tua nanti, kita bisa merasakan dampak positif yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kita tidak sakit-sakitan, yaitu kita masih bisa untuk duduk atau masih bisa untuk berjalan dengan normal. Jadi biarlah cerita daripada Melvin boleh menginspirasi kita semua bagaimana menjaga akan kesehatan tubuh kita sangat-sangatlah penting, dan menjaga akan tubuh kita sangat-sangatlah penting. Dan dikatakan bahwa pada akhir bulan dia hampir tidak percaya dengan hasilnya. Dia kehilangan 22 pound atau setara dengan 9,97 kg berat badan. Tekanan darahnya menjadi normal tanpa obat dan gula darahnya berada dalam batas normal tanpa suntikan insulin. Saya merasa seperti orang yang keluar dari penjara, katanya kepada saya. Saya tidak dapat mengingat pernah merasa lebih baik dalam hidup saya sebelumnya. Dan ya, dia pergi ke Rio merasa baik-baik saja dan bertugas dengan baik. Ketika saya berbicara dengan Melvin beberapa tahun kemudian, dia meyakinkan saya bahwa dia dalam keadaan yang cukup baik dan sibuk merencanakan perjalanan urusan perusahaan ke Costa Rica. Cerita daripada Melvin ini bagaimana dia melewati setiap proses yang dia jalani. Walaupun mungkin dia merasa kekecewa, mungkin dia merasa sakit dengan setiap yang dia tanggung. Tetapi bagaimana dari inspirasi ini kita diajarkan bagaimana dia tidak pernah putus asa dengan setiap apapun yang dia alami. Tapi bagaimana dia berusaha untuk menurunkan tekanan darahnya, dia berusaha untuk menurunkan berat badannya, dan juga dia
berusaha untuk menstabilkan akan gula darahnya. Sehingga dikatakan di sini bahwa pada akhir bulan Melvin ini dia tidak percaya dengan hasil di mana dia kehilangan 9,97 kilogram berat badannya. Tekanan darahnya menjadi normal tanpa obat-obatan dan juga gula darahnya sudah normal tanpa suntikan insulin yang dimasukkan di dalam tubuhnya. Jadi suatu inspirasi yang sangat luar biasa kepada kita sebagai anak muda, kepada orang tua juga. Bagaimana biarlah kita tidak memakai alasan kita, tetapi bagaimana kita tidak memakai umur kita sebagai alasan. Kita tidak memakai penyakit kita sebagai alasan, tetapi bagaimana kita memakai alasan itu untuk kita harus berolahraga, untuk kita harus menyembuhkan diri kita. Dikatakan bahwa akhirnya Melvin ini bisa pergi ke kota yang dia impikan, yaitu Rio de Janeiro ini, dan dia bertugas dengan baik. Dia merasakan di bagaimana Melvin ini dia merasakan hal atau dampak positif yang sudah terjadi dalam dirinya, sehingga dikatakan dia merasa seperti dia baru saja keluar dari penjara selama bertahun-tahun. Pelajaran yang sangat menguatkan iman kita semua, pelajaran yang menginspirasi kita semua. Biar kita mau selalu menjagakan kondisi tubuh kita, menjagakan pikiran kita, supaya kita pergunakan tubuh kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan di lanjutan di sini dikatakan bahwa Tuhan telah memberikan prinsip-prinsip untuk kita jalani yang dapat memulihkan kesehatan kita secara berlimpah. Jangan menerima keadaan Anda sebagai sesuatu yang sudah seharusnya Anda tanggung sampai Anda mencoba terlebih perubahan pola hidup yang sehat. Pelajaran diingatkan kembali kepada kita bahwa jangan kita menerima keadaan kita sebagai sesuatu yang seharusnya kita tanggung sampai kita harus mencoba terlebih dahulu perubahan pola hidup yang sehat. Walaupun mungkin ada orang-orang di luar sana yang mungkin apa-apa. Oke, saya mengalami tekanan darah yang sangat tinggi atau mengalami penyakit yang lain dan saya tidak melakukan sesuatu perubahan dalam diri saya. Tetapi pelajaran yang sangat luar biasa dikatakan, biarlah kita tidak menerima itu, tetapi bagaimana kita harus melakukan sesuatu supaya terjadi perubahan di dalam diri kita, seperti Melvin ini, di mana dia tidak pernah putus asa, tetapi bagaimana dia berjuang sampai akhirnya dia mempunyai suatu perubahan yang sangat luar biasa. Dan dikatakan, Tuhan terima kasih telah memberkati usaha saya untuk kembali ke jalur yang benar dengan prinsip-prinsip-Mu. Ketika kita sudah mengambil suatu prinsip untuk merubah akan diri kita, dikatakan di sini bahwa Tuhan akan memberkati itu. Asalkan kita mau mengawali itu dengan doa, mengawali itu dengan kepercayaan bahwa Tuhan akan membantu kita, maka dikatakan Tuhan akan memberkati akan usaha kita seperti Melvin ini. Jadi biarlah pelajaran ini boleh kita aplikasikan itu, boleh kita lakukan itu di dalam kehidupan nyata kita tiap-tiap hari. Baik pemirsa, mungkin ini saja yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.